Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif yang jarang upload video mas ya. Kalau nggak ada kendala-kendala yang aneh-aneh, kalau ada kendala yang sama mungkin tidak akan saya videokan, karena masa kendala yang sama videonya sampai 3, 2, 3 gitu ya. Eman-eman lebih baik kalau sudah ya nggak usah buat video. Ini yang terbaru gitu ya. Oke, di sini saya ingin memberitahukan atau menginfokan ya. Di sini kan motor ini datang keadaan mogok ya. Supra X 125 helm in ya. Supra X 125 helm in dengan kendala motornya datang dengan keadaan mogok, tidak bisa bunyi. Oke. Kemudian kemarin ini ya datang ya. Kemudian sama anak-anak sudah diganti aki, kemudian hidup. Saya suruh kalau ganti aki kan sekalian cek pengisian wajib ya. Jadi katanya pengisian normal, oke 13 sekian gitu ya. Oke, kemudian cuma mesin dingin aja yang dicek ya. Saat mesin waktu dingin. Nah, saat mesin waktu panas nggak dicek. Nah, di sini tadi pagi saya starter itu kan nggak kuat loh, kok tiba-tiba nggak kuat. Katanya kemarin di starter enak. Nah, itu ya. Kemudian saya cek, di sini sudah saya bongkar ya. Di sini sudah saya bongkar, katanya kan aki baru. Kemudian saya cek voltase, oke 12 volt. Nah, saya bongkar sini, kemudian saya pasang lagi. Kemudian kok tetap nggak bisa starter. Kenapa? Kemudian saya jumper aki ya. Pakai jumper aki gini mas ya. Enak kalau sampean harus mempunyai kayak jumperan aki gini mas ya. Nah gini, pastikan kabelnya serabutnya yang besar ya. Oke. Kemudian saya jumper aki, kemudian enak di starter enak. Nah, di situ saya cek pengisian. Ini saya bicarakan dulu ya, ntar prakteknya ya. Di sini saya cek pengisian, tiba-tiba pengisian kok nggak jalan. Nah, katanya teman-teman itu yang habis ganti aki katanya bisa ya. Kemudian saya biarkan dulu ya. Saya biarkan mesin dingin tetap. Ini ketika waktu mesin dingin ini pengisian normal, tapi ketika panas pengisian hilang, tidak mau ngisi lagi. Nah, permasalahannya itu di mana? Nah, oke. Saya langsung ke sini Mas, tak pasangnya di tripote ini. Cek gak oba-oba. Saya berikan atau konfirmasi dulu ya sama sampean, memberikan informasi dulu ya. Oke. Ini motor ini saya cek pengisiannya nggak jalan. Nah, kemudian saya cek pakai ini kabel putih ini mas ya. Ini lepas, misal kiprok sampean lepas ya. Pastikan kalau saya memberikan video itu dengan detail mas ya. Pastikan sampean mempunyai job sign ya. Ini. Kemudian kabel putih dari spool ini sampean cek. Sampean engkol, nggak usah kontak on, nggak usah. Sampean engkol mas ya. Jika ini nyala berarti dari spool itu normal gitu ya. Contohnya gini. Nah, itu enggak. Nah, ya. Oke. Spool saya rasa normal. Karena apa? Dari spool sudah mengeluarkan api atau sudah bisa menghidupkan sein ini ya. Saya coba lagi. Nah ya. Berarti kabel spool putih pengisian dari spool ya. Kabel putih pengisian dari spool ini saya cek normal, berarti saya anggap, saya garis bawahi atau saya poin pentingkan spool normal. Nah, kemudian saya cek kiprok. Contohnya gini mas ya. Nah,
Sampean nggak usah pakai alat canggih-canggih wis. Alat dari Mas Nunung Otomotif atau Mas Agus sudah bisa mewakili ya, seperti ini. Oke. Di sini ada 2 kabel ya. Ini kiproknya jalurnya sama dengan bit FI ya. Bit FI, KZL ini Mas. Bit FI si starter kasar ya. Oke, di sini sengaja saya tidak belikan yang original karena yang original di sini mahal. Lebih baik saya belikan yang merek Federal. Tapi orangnya kita konfirmasi dulu, Pak, kalau beli yang original harganya itu 400.000. Tapi kalau yang Federal ini harganya itu 100.000 atau 125. Lupa saya anak-anak yang beli tadi. Sekitar 100 sampai 125 ya. Federal, merek Federal. Apakah awet, Mas? Insya Allah kalau merek-merek seperti Federal ini saya rasa awet daripada beli yang original harganya 400.000 untuk kiproknya saja ya. Untuk kiproknya harganya 400.000. Nah, iya kalau kiproknya yang kena. Lah kalau bukan, loh kok bisa, Mas? Nah, gini Mas ya. Syarat pengisian jalan. Yang penting sepul normal ya. Sepul normal seperti yang saya cek itu ada api. Nah, kemudian kabel hijau masa sepul masa apa kabel putih dan sepul oke, ada pengapian atau ada arus. Kemudian kabel hijau masa bodi di sini sudah standby. Kita cek caranya bagaimana. Tekan tombol push. Jika kabel hijau kita tusuk menjadi 0 digital, lampu LED di sini mati, berarti masa di kabel hijau ini standby, udah normal ya. Dari bawah udah normal. Oke. Rodo suwe Mas, gak nggak video hampir 10 hari ini badan nggak enak Mas. Ini saya sempatkan buat video ya. Oke. Jadi jika sampean beli sepul yang original, ya apa namanya, kiprok yang original AHM asli punya Supra X helm in, itu harganya kurang lebih 400.000 ya. Saya tadi tanya 400.000. Nah, ketika kita belikan yang merek Federal, ini harganya lebih murah, paling 100.000 ya. Entah 100.000 atau 125.000 gitu loh ya. Ini arah-arah itu buang ya. Oke. Caranya ngecek pengisian bagaimana, wis nggak usah lah canggih. Scanner manual udah cukup. Di sini ada 5 kabel. Pastikan soket di atas gini Mas ya. Tak urut Mas di. Pastikan klip soket dari kiprok ini mengarah ke atas ya di sini. Nah, di sini ada kabel putih. Kabel putih nomor 1 ini adalah pengisian dari sepul ya. Kalau nomor 2 ini merah strip kuning. Merah strip kuning ini adalah yang menuju ke sekring 15 ampere ya. Sekring 15 ampere di sini. Kemudian menuju ke aki ya. Kalau di bit FI ini kabelnya merah, strip hitam itu menuju ke sekring ya. Kalau di bit FI ini jalurnya sama ya. Supra helm in, Supra X125 helm in, bit FI itu jalurnya kiproknya sama. Apakah bisa dipakai? Ya bisa Mas, jalur sama bisa dipakai biasanya. Nah iya di sini ya. Di sini ada kodenya KVB. KVB ini kepunyaan Vario ya. Vario 110 biasanya. Nah di sini kiprok ini buat Supra X125 FI, Supra X125 helm in ya. Kemudian Vario 110 ya, FI, Vario 110 sing FI, kemudian Blade FI. Tapi di sini tidak disebutkan bit FI ya. Bit FI itu KZL. Mungkin kalau saya ada proyek pasti akan saya pasang di bit FI karena jalurnya di sini sama ya. Oke, saya ulangi lagi. Nomor 1 kabel putih ini dari pengisian sepul, yaitu dari sepul ya. Pastikan ada arus saat sampean cek ya. Kemudian nomor 2 yang tengah kabel merah strip kuning ini adalah yang menuju ke sekring 15 ampere, kemudian menuju ke aki. Jika sekringnya putus maka di sini tidak ada arus atau tidak nyambung ke aki jika sekring 15 ampere yang putus. Kemudian nomor 3 merah polos ini mengarah ke kontak atau ke input kontak bentar ya. Ini dari mana Mas? Ya dari dalam sini ya. Sebenarnya kabel merah yang nomor 3 ini nyambungnya dari kabel
yang dari aki sekring 15 ampere kan masuk ke sini ya, masuk ke input kiprok ini ada arus 12 volt saat kontak off maupun on di sini ya. Tak praktekkan ya, kabel tengah. Nah, ada 12 volt saat kontak off. Ketika yang satunya ini sebelahnya sini ada 12 volt ketika kontak off Mas ya. Jadi kabel merah ini ada dua. Itu yang satu itu dari sekring 15 ampere yang dari aki. Yang satu ini menuju ke input kontak. Itu cuma kiprok ini cuma buat lewat aja Mas ya sebenarnya. Samen putus nggak apa-apa. Samen putus jika di sini ntar samen menemui trouble ya. Pengisian normal semua normal. Kabel merah yang pojok ini samen putus nggak apa-apa. Kemudian samen sambung sekring 10 ampere atau 5 ampere. Kemudian samen bendengkan di yang dari sekring 15 ampere sini. Wes, saya yakin aman jika menemui saat pengisian normal. Tapi gini ya, jika ini tidak ada arus, otomatis motor tidak bisa dihidupkan ya. Jika ini tidak ada arus, karena ini kan yang menuju ke kontak, arus standby saat kontak off ini ada 12 volt ya. Ini yang menuju ke input kontak. Jika sampai menemui motor mogok, semisal menemui motor mogok, sampai cek di pengapian tidak ada, sistem injeksinya tidak bekerja dengan sempurna, kemudian full pump tidak bunyi. Di sini sampai cek skringnya di sini ya. Di sini sampai cek skringnya ini normal semua, nggak putus. Kemudian sampai cek salah satu kabel merah sini yang sebelah pojok ya. Ini pastikan ada 12 volt. Ada 12 volt. Ya. Jika di sini tidak ada 12 volt, maka kiproknya sudah error. Nah, maka kiproknya sudah error, maka bisa jadi kalau cuma ini aja yang nggak keluar 12 volt, maka ini samen putus, samen lepas. Kabelnya samen lepas atau samen putus. Kemudian cari sekring yang 5 ampere atau 10 ampere, kemudian sambungkan ke sini, kasih sekring ya, sambungkan ke sini yang tengah ini ya. Oke. Nah, kemudian sampai coba hidupkan motor, sampai pastikan pengisian normal 13, sekian sampai 14, sekian. Tidak boleh melewati angka 15 volt pengisiannya ya. Untuk sistem motor apa saja nggak boleh, entah motor karbu atau injeksi nggak boleh melewati 15 volt. Oke, sudah paham ya. Ini jalurnya sama dengan bit FI, Revo FI juga sama ya. Oke. Kemudian yang kabel hijau, ini nomor 4 kabel hijau sebelah bawah ini pastikan masa standby ya. Jika ini masa tidak ada di input kiprok, maka pengisian bisa menjadi 15, sekian atau overcharge. Tapi saya belum pernah mencoba lepas ya. Oke. Kemudian kabel kuning. Tinggal satu kabel kuning, ini adalah menuju ke lampu atau headlight ya, ke lampu utama. Nah, ini sepul ini sepul ini pengisiannya kan cuma satu kabel ya, satu kabel dari sepul mengarah ke sini. Ini dibagi menjadi pengisian dan juga menjadi ke lampu di kiproknya sini. Saya ulangi lagi. Ini kiprok ini kerjanya ada dua ya. Sepul pengisian kabel putih ini masuk ke input kiprok, kemudian di kiprok ini diolah kemudian dikeluarkan menjadi pengisian ke aki yang kabel merah strip kuning yang satu ya. Kemudian yang satunya kabel kuning ini adalah ke headlight atau lampu. Nah, jadi kiprok ini Mas ya, kiprok ini bekerjanya sangat berat ya. Karena apa? Sepul lampu lampu itu didapat dari kiprok ini, dibagi dari sepul pengisian itu menjadi ke pengisian aki. Yang satu kabel merah strip kuning, yang satu warna kuning polos, ini mengarah ke lampu utama atau headlight ya. Oke. Jadi di sini saya menemukan motor ini tidak bisa ngisi. Ini karena apa? Sepul saya cek normal, tapi saya cek tahanannya, karena saya nggak bisa ngecek tahanan Mas ya.
dari dulu saya tidak pernah ngecek tahanan. Tahanannya spool itu berapa sih kalau ohmnya itu, kalau apa normalnya. Saya dulu jujur ya nggak pernah sekolah, jadi nggak tahu tahanannya spool itu berapa ya. Jadi yang saya tahu spool normal ketika dicek pakai lampu sein ini nyala seperti ini, misal seperti ini ya, tak engkol ini. Nah, ketika dari spool pengisian kabel putih saya kasih dop sein ini nyala, berarti spool normal gitu Mas ya. Oke, lanjut. Sudah saya sarankan warna-warna kabel ini mengarah kemana saja, dari mana saja, oke ya. Nah, di sini saya menemukan motor ini spool saya rasa normal, garis bawah ya. Jalur kabel yang mengarah ke aki ini normal ya. Jalur kabel yang mengarah ke aki. Nah, di kiprok ini sudah ada 12 volt, maka ini sudah dapat dari aki karena motornya kan masih, mesinnya masih off ini. Ini sudah nyambung ke aki. Kalau kita cek ini 12,2, maka di aki juga 12,2. Loh ya, 12,2 volt Mas ya. Oke, jadi ini pengisian bisa jalan kalau menurut saya ya. Karena apa? Kabel putih yang dari spool itu ada arus. Kemudian di kiprok sini ini sudah nyambung ke aki. Seharusnya ini sudah bisa ngisi. Tapi kalau di sini tidak ada arus 12 volt saat mesin mati, berarti screennya yang 15 ampere sampai cek. Pastikan nggak putus. Kalau di sini putus, screen 15 ampere ini putus, maka di kiprok ini tidak ada 12 volt karena kiprok ini yang tengah ini kan merah strip kuning ini kan dari menuju ke screen 15 ampere, kemudian dari 15 ampere yang satunya itu menuju ke aki positif sebagai pengisian. Nah, tapi di sini kenyataannya ini tidak bisa ngisi ya. Ini 12,2 ya. Samen pandang. Ini 12,2. Tak hidupkan motornya. Ini mesinnya si anget Mas ini ya. Mesinnya masih panas. Nah. Oke. Di sini malah turun ke angka 11,7. Ini otomatis tidak ngisi. Nah, di sini saya ketipu Mas ya. Ketipu kok bisa ketipu Mas? Nah, gini. Sampean harus teliti, harus paham, harus mengerti ya. Jika sampean menemui seperti yang saya temui ini, dari spool normal, ada api, kiprok normal. Tapi kenapa? Kenapa saya sebut kiprok normal? Karena saya sudah belikan kiprok. Dan saya coba. Tetap nggak mau ngisi. Bukan kiproknya. Ini saya matikan dulu ya. Yang pertama, tadi saya cek pengisian, ini tidak jalan pengisiannya. Nah, saya cek kabel putih dari spool itu ada arusnya, saya positif di kiprok karena masa kiproknya itu saya cek itu normal, standby masa kiproknya. Nah, saya langsung suruh anak-anak beli wis dikono kiprok iki, dikono kiprok yang ojo sing original harganya 400.000. Belikan aja yang federal, tapi ntar orangnya dikonfirmasi, Pak ini saya berikan yang lebih murah, tapi untuk keawetannya saya nggak tahu itu ya. Tapi kalau sampai yang beli original itu saya pastikan awet gitu kan, beda harga. Jadi kalau bisa ya pakai kiprok yang biasa saja dulu ya, buat coba ya kita ya. Yang penting kiprok jangan yang bungkusnya ori, murahan tapi dalamnya palsu, jangan kalau menurut saya ya. Oke, ini kita coba kiprok yang beli baru yang merek ini Mas ya, merek federalis api ya. Oke, kemudian saya kan bilang sudah pengecekan saya kan gitu, dari spool normal ada arus, kemudian pengisian kok nggak jalan, masa kiprok saya coba standby, saya tambahin lagi sini kabel jemperan ke kiprok buat masa, tetap aja nggak ngisi. Kemudian langkah terakhir yaitu gelem mau nggak mau kita harus belikan kiprok ya, belikan kiprok tapi udah dilarang. Tapi kalau sampean punya kiprok yang apa namanya buat coba nggak apa-apa, motor lain dilepas. Oke, kita sekarang pakai kiprok yang baru, apakah bisa ngisi apa enggak? Kalau menurut saya dari pengalaman saya ini kiprok gitu.
tak nyalakan dulu. Oke, kiprok baru tetap nggak mau ngisi ya. Kiprok baru tetap nggak mau ngisi walaupun kita gas-gas. Seharusnya pengisian saat stasioner itu ada 13, sekian-sekian, tapi di gas full penuh RPM atas itu ada di angka 14, sekian-sekian. Itu pengisian bagus. Tapi ini ketika di stasioner ini ada di 11,6, nggak mau ngisi. Dan kemudian saat digas, saat RPM atas ini ada di 12,0 atau 12, sekian, otomatis akinya nggak mau ngisi, cepat tekor ntar ya, karena aki berapa volt, aki cuma 12 volt. Sambil batuk mas, karena aki cuma 12 volt ya, jadi otomatis pengisian aki normal itu adalah 13 volt ke atas. Saya sarankan ini saya belikan kiprok baru tetap nggak mau ngisi. Terus permasalahannya gimana mas? Saya sering tertipu ya. Saya sering tertipu. Tadi semua komponen saya cek, mulai dari spool itu normal, kemudian masa kiprok ini normal, kemudian saya cek pengisian tidak mau ngisi. Nah, tapi beda. Ketika motor ini mesinnya dingin ya. Ini panas mas, balik tak coba ya. Lek dingin paling menesuk ya. Nah, ketika mesin ini dingin, saya himbaukan, saya konfirmasikan, samen iling-iling, samen catat. Ketika mesin ini dingin, kenapa pengisian saat stasioner itu menjadi 13 volt? Ya. Saat mesin stasioner itu 13 volt, tapi saat digas penuh itu 13 volt, berapa? Nggak nyampe ke 14, 3 volt, 3. Ya, 13 volt, 3 saat mesin dingin saja. Tapi ketika dihidupkan lama mesin panas, nah pengisian di situ 13, yang tadinya 13 volt kemudian turun menjadi 12 volt, 6, 12 volt, 3, yang akhirnya menjadi 11, sekian saat stasioner. Nah, ketika mesin panas saja ya. Tapi kalau mesin dingin ini normal. Pengisiannya 13, sekian mau ngisi. Tapi ketika mesin dibiarkan panas, nah pengisiannya itu turun. Itu permasalahannya bukan di kiprok lagi. Ternyata saya pakai kiprok yang baru tetap sama mas. Ketika mesin panas, ini kiprok ini nggak bekerja dengan baik, alias pengisian ini ya seperti iku mangko, walaupun kiprok baru ya. Nah ini kan ada 12 volt ya ketika motor saya hidupkan. Seharusnya saat stasioner walaupun kiprok lama atau kiprok baru, yang penting normal ya. Ini seharusnya ada di angka 13, sekian-sekian. Wis pokoknya munggah rolas 12, sekian. Apa rip? Apa? Kalah wis atung rip. Oke wis. Lah seharusnya saat 13, saat stasioner gini mesin hidup ini ada 13, sekian-sekian, atau pokoknya yang penting 12 munggah naik ya. Ini kenyataannya tidak ya, kiprok baru kenyataannya tidak, kiprok bawaan ternyata juga tidak bisa ngisi saat mesin panas. Itu diakibatkan oleh apa? Oke, jadi jika sampean menemui kayak gini, pastikan aki normal ya, aki normal dulu. Seharusnya motor ini tanpa aki bisa hidup, saya yakin bisa hidup seperti Beat. Tapi entar wis mari tuku sing tak maksud kerusakannya itu. Kalau orangnya mau ya saya videokan lagi ya, video part kedua. Ya. Kan ini biasanya kalau nggak mau ngisi seperti kiprok ini, dari akinya juga bisa ya. Sampai lepas akinya, sampai cari aki yang baru atau aki pinjaman yang normal ya. Nah, tetap jika sampai pasang tetap nggak mau ngisi, wis balik no aki ini mana, kembalikan akinya, kemudian sampai cek apalagi sini ya, tak urui ya men yo. Yo nggak murui mas, aku bukan
bukan apa orang pintar, bukan orang anu, sama kita sama belajar. Oke. Di sini kan buat lampu ini kan ada dari sepul yang warna kuning ini. Apa? Buat lampu utama atau headlight itu kan dari kiproknya, bukan dari sepul lagi. Kan dari sepul cuma satu kabel warna putih pengisian. Ini masuk ke kiprok, ini dibagi menjadi pengisian dan menjadi lampu utama ya. Menjadi dua fungsi. Yang dari sepul cuma satu. Ini ntar dimasak kiprok, kemudian dari kiprok mengeluarkan dua arus. Yang satu ke kabel merah strip kuning, ini buat pengisian. Yang satu ke kabel kuning polos, ini buat lampu utama ya. Oke. Kalau sampean menemui ini, coba sampean lepas kabel kuning ya. Wong isik KU Mas. Kowe gak gawe video 10 dinoan aku KU sian. Nah, sampean lepas kabel kuning ya. Sampean lepas kabel kuning. Kemudian sampean pasang lagi kiproknya ya. Sampean lepas kabel kuning, sampean pasang lagi kiproknya. Ini kan terlalu banyak beban yang apa namanya? Difungsikan. Nah, beban yang satu dari sepul itu kan, beban yang satu dari kiprok itu mengarah ke pengisian, yang satu ke lampu utama. Jadi yang ke lampu utama ini tidak kita pakai ya. Apakah bisa naik apa enggak ya voltasenya ya. Oke, pengisiannya apakah bisa jalan apa enggak, kita coba. Saat stasioner tetap ada di angka 11,7. Saat stasioner seharusnya ada 12 sampai 13. Tapi kalau di RPM sampai limit itu ada di 12,4 atau berapa tadi ya, beda dengan yang sebelumnya. Oke, saya matikan dulu. Oke, jelas beda ya. Pengisiannya jelas beda ketika kabel kuning yang buat lampu utama yang di kiprok ini saya lepas. Bebannya kiprok biar tidak terlalu beban banyak ya. Cuma ke pengisian aki aja. Nah, setelah kabel kuning ini yo baik sampean nemoni koyo kendala koyo aku yo sampean praktekno ini ya. Kabel kuning sampean lepas. Nah, sampean bedakan pengisian yang dari awal ketika kabel kuning terpasang sama dilepas. Kabel kuning terpasang ini tidak mau ngisi, tetap ada di angka 12 volt. Nah, ketika kabel kuning ini kita lepas tanpa kabel kuning ini, pengisian menjadi 12, sampai 6 ya. Berarti otomatis mau ngisi tapi belum stabil, belum normal. Karena aki itu diharuskan itu, aki kan 12 volt, diharuskan itu angka pengisian itu 13, sekian sampai ke atas. Kalau 12,6 tadi pengisiannya sangat lemah gitu ya Mas. Oke, perbedaannya itu tadi ketika kabel kuning ini terpasang pengisiannya tidak mau ngisi, ada di angka 12 volt. Tapi ketika kabel kuning ini tak lepas ya, ketika kabel kuning ini tak lepas, ini mau ngisi tapi cuma mau jalan di angka 12,6, yang artinya masih kurang normal ya pengisian. Pengisian seharusnya aki kan 12 volt, seharusnya ada di angka 13, sekian. Ini yang nggak normal, ini kiproknya atau sepulnya. Nah, itu Mas, jangan sampai sampean beli-beli baru gini. Kayak saya kan nanti kayak saya kan saya sudah berpengalaman di sini. Kalau sudah saya cek sepulnya itu ada arus kabel putih yang mengarah ke kiprok ini, berarti saya rasa sepulnya normal. Kemudian tadi saya cek pakai begini ya. Sebelum saya belikan ini, yang kabel kuning ini saya lepas dulu tadi, mau ngisi tapi cuma sedikit, nggak mau ke angka 13.
Tapi kalau saat motor dingin ini menjadi 13, sekian. Tapi ketika mesin panas ini pengisiannya drop, turun sendiri, turun ke angka 12 volt. Nah, permasalahannya jadi akan saya jabarkan di sini. Permasalahannya motor ini yang nggak mau ngisi bukan dari kiproknya ya, melainkan dari sepulnya. Loh kok bisa? Kalau ada yang nanya, loh kok bisa mas? Sepul sampean cek normal. Oke. Motor telas pak. Tewetan mriko. Nggih. Oke, karena saya ketipu di sini, ya nggak apa-apa. Ntar nggak saya jual ke orangnya. Ini saya jual sendiri kan, bungkusnya masih ada. Ini ya, karena sepul kiprok orangnya ini kan normal. Jadi kalau sampean kerja itu padahal sepulnya kena, sampean ngomongi gak kena. Kiproknya bisa. Padahal yang rusak itu sepulnya, sampean ngomong sepul kiproknya juga kena, jangan. Terus, yang amanah gitu ya. Oke. Jadi ketika kiprok ini bebannya yang satu kabel kuning ke lampu utama ini saya lepas, ini mau ngisi cuma nggak bisa stabil ke angka 13, cuma ada di angka 12,6 ya. Tapi kalau kabel kuning buat lampu utama terpasang, ini tambah nggak mau ngisi, tambah turun di angka 11, sekian di bawah 12 volt, otomatis kiprok nggak apa-apa mas ya. Yang penting cara pengecekannya samain kayak saya gini, samain lepas yang membuat beban kiprok ini terlalu besar, samain lepas. Nah, ketika ketemu kan cuma beban kiprok ini keluarannya kan cuma dua, yang satu ke pengisian dan yang satu ke headlight lampu utama. Berarti yang samain putus adalah ke lampu utama. Kalau yang samain putus ke pengisian, maka otomatis motornya nggak bisa hidup ya. Jadi yang nggak berfungsi aja ya. Seperti ini kan misal lampunya kan misal kita buat ke DC kan bisa kita sambung ke aki. Ini kabel kuning kita sambungkan ke tengah sini, ini bisa ya. Yang penting pengisiannya normal. Nah tapi ini kan pengisiannya nggak normal, ya tetap saya biarkan di sini seperti aslinya. Kalau kabel kuning ini saya lepas pengisiannya menjadi 13 sampai 14, maka kabel kuning ini saya lepas, nggak saya fungsikan ke soket kiproknya, maka akan saya gandeng ke kabel merah strip kuning yang dari string 15 ampere, saya bendeng di situ, saya gabungkan karena kan pengisiannya normal. Tapi kalau ini kan pengisiannya nggak normal, jadi nggak saya bendengkan, ini harus ganti sepul. Oke. Jadi permasalahannya motor ini bukan di kiproknya ya. Wis eman-eman tuh kiprok baru, harganya ya lumayan, tapi nggak apa-apa, ntar bisa saya jual lagi ya, nggak apa-apa, ini kita jual lagi. Oke, kalau menurut saya memang ini sepulnya nggak apa-apa karena ada arus. Saya rasa kiproknya, masa kiprok saya cek normal. Nah ternyata saya belikan kiprok baru, ternyata sama, nggak mau ngisi. Saya lepas kabel kuning juga nggak mau ngisi. Otomatis ini namanya sepul lemah. Kenapa saya bilang sepul lemah? Karena gini mas ya, saya ceritakan ya. Kan tadi wis tak ceritakan. Saat mesin ini dingin ya, sampai garis bawahi. Saat mesin ini dingin, motor ini bisa ngisi menjadi 13, sekian. Nah, saat mesin mulai panas pengisian turun dan nggak mau ngisi. Nah permasalahannya di situ ya. Saat mesin dingin motor ini bisa ngisi, tapi kalau mesin panas motor ini nggak bisa ngisi. Nah kiprok sudah saya ganti tetap sama, itu permasalahannya ada di sepul. Nah ya, ada di sepul ini sudah lemah. Kita konfirmasi kepada yang punya apakah mau ganti atau tidak. Kalau tidak mau ganti, suatu saat entah 1 hari, 2 hari, 3 hari atau 1 minggu motor ini akan mogok lagi. Karena motor yang jenis ini kalau menurut pengalaman saya tanpa aki motor ini bisa hidup. Tapi motor yang saya kerjakan ini seperti di Beat ya, di Beat FI starter kasar, tanpa aki motor bisa hidup. Seharusnya gitu. Nah tapi kalau motor ini saya lepas akinya seperti ini, bentar ya, sepulih tak pasangin dikit. Terus sama. Nah, seharusnya motor ini seperti Beat ya. Tak lepas aki. Ini motor ini nggak bisa hidup, bentar ya. Tak sambil tak gas ya.
Oh enggak, hilang ya, nggak mau hidup ya, nggak mau hidup. Tak engkole tadi ada setrum sih ono di jero kiprok ini le, tak engkol. Oke, pengapian kita cek apakah keluar apa enggak tanpa aki ya. Motor ini seharusnya tanpa aki bisa hidup, tapi kenyataannya motor ini tanpa aki nggak bisa hidup, berarti otomatis bisa jadi di kiprok, bisa jadi di sepul. Tapi yang saya kerjakan ini cuma sepulnya lemah mas ya. Tak cek tanpa aki apakah pengapian keluar di sini. Pengapian juga nggak keluar ya wis. Pengapian juga nggak keluar mas ya. Oke, wis. Wis saya cek gak panjang-panjang video nih. Waduh 35 menit kira. Oke, saya sarankan tadi untuk infonya, untuk pengecekannya seperti apa, pastikan dulu saat motor diengkol sampai tentunya ini mas ya. Di kabel sepul dari sepul warna putih ini saat sampean engkol ini ada api ya, ada api gini, ketok enggak? Nah ada api ya, berarti sepul normal, tapi kenyataannya enggak, ini sepulnya lemah mas. Bener ada api, tapi apinya itu ketika motor dihidupkan, bentar sih anu nih. Oke, kita pasang cobusi, kita cek api yang dari sepul. Nah gini ya, yang dari sepul kabel pengisian seharusnya saat motor digas penuh itu ini mati bolhamnya, biasanya gitu kalau saya ngecek aja. Nah ini ya, ini tak nyalakan dulu motornya. Nah ya, ini kan seharusnya dari sepul, ini kan dari sepul pengisian kabel putih ya, seharusnya motor digas gini. Seharusnya lampu sein ini ya mas, lampu sein ini ketika kita cek buat kabel putih dari kabel putih dari sepul ini seharusnya mati. Ketika kita gas tinggi-tinggi itu seharusnya bolhamnya mati, tapi ini kenapa tidak mati ya? Itu tadi sepulnya ini kumparannya ini kurang, arusnya ini kurang besar. Karena apa? Seperti yang saya alami sebelum-sebelumnya, kalau saya ngetes pengisian dari sepul kabel putih ini, saya cek pakai bolham ini pasti langsung mati. Ketika kita gas aja langsung mati, seperti kiprok nggak jalan gitu loh ya. Seperti kita ngecek lampu kiprok tapi kiprok lampunya matian. Nah matian, ketika kita ganti lampu bolham baru kemudian kita gas, lampunya langsung mati ya. Seperti itu, kiproknya bermasalah. Tapi ini enggak, ini kan sepul pengisian langsung tak cek pakai bolham ini seharusnya mati, tapi ini enggak ya. Ini namanya sepul lemah. Wes gitu aja. Oke, untuk hari ini saya hanya berbagi ini tuas beli kiprok. Tapi kalau nggak gini saya nggak punya pengalaman kalau nggak beli kiprok baru. Karena apa? Penyakit gini seperti nggak mau ngisi itu cuma ada di kiprok, tapi saya ganti kiprok tetap nggak mau ngisi ya, tetap nggak mau ngisi. Tapi saat motor dingin, motor ini bisa ngisi menjadi 13, sekian. Tapi saat mesin panas, pengisian langsung drop turun. Jadi motor ini nggak mau ngisi. Itu dimasalahkan oleh sepul yang lemah. Kalau tahanan sepul saya nggak pernah sekolah mas dulu ya, karena saya memang nggak sekolah, nggak pernah tahu sepul normalnya itu tahanannya itu berapa, nggak pernah. Jadi saya ngecek sepul cuma pakai ini aja ya. Kalau ngecek sepul cuma pakai ini aja, kalau ini langsung tak gas putus berarti sepulnya normal, tapi ini kenyataannya tak gas nggak putus berarti sepulnya saya rasa lemah. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali subscribe, like, and comment ya mas ya. Oke wes, penyakitnya ono di sepul tok iki wis jos.